Setelah saya buka usaha sendiri, buka usaha sendiri yang paling mantapnya sebenarnya tahun 2016 mulai buka secara resminya lah gitu, karena semuanya ilmunya sudah terkuasai gitu. Nah, yang memotivasi saya sesuai dengan pertanyaan itu latar belakang pendidikan utama. Enggak, ini latar belakang pendidikan tadi kan yang tadi ya. Saya ngambil di teknik informatika S1 di Sinik Fadila dulu. Nah, apa namanya tuh, terus setelah kerja kemudian buka usaha sendiri, yang paling memotivasi tadi kalau nggak salah ya motivasi Anda. Nah, ini nih yang paling saya suka. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ketika saya bergaul dengan tingkatan orang apapun lah gitu ya, saya pernah pergi nih ke desa, ingat itu, pergi ke desa makan nasi kuning, terus ngobrol-ngobrol tentang aplikasi, website, pemesanan secara online. Dia tuh usahanya apalah, saya juga nggak ngerti, kalau nggak salah bikin punya produk kedelai atau apalah gitu, kacang-kacangan. Terus saya bilang, gini Kang, ini misalnya usaha apalah gitu ya. Dia bilang, katanya kalau website bisa begini-begini, itu yang orang kedelai. Gabung lagi misalkan dengan sebuah di lingkungan orang tertentu gitu, masuk juga gitu tentang IT. Jadi kemanapun saya pergi bilang IT itu orang pasti tertarik gitu. Sekarang saya ke pantai, misalnya ke pantai nih, ingat dulu, saya ke pantai, di pantai tuh ngobrol-ngobrol sama orang setempat. Oh iya Kang, bikin web bagus ya misalkan untuk mempromosikan bisnis jasa wisata, masuk juga di situ, bikin juga gitu. Jadi apalagi kalau misalnya memang orang yang jasa produk atau jasanya misalkan yang terkait secara langsung gitu dengan teknologi, itu pasti ketika ngobrol pasti langsung nyambung gitu. Yang enggak terkait secara langsung juga mereka tertarik. Nah, saya pikir wah berarti kalau begitu di bidang IT itu bisa diterima oleh semua kalangan. Bahkan mungkin sebenarnya kalau kita misalnya mau jualan cireng juga bisa sebenarnya, kalau misalnya kita mau dikaitkan, kita punya brand tertentu gitu, cirengnya benar-benar dibuat brand gitu. Mau jualan mie juga kan tetap aja kayak seperti si mie gacoan gitu kan. Dan kan dia pasti teknologi memanfaatkan teknologi informasinya itu pasti kental lah begitu. Nggak mungkin mereka tidak memanfaatkan dari sisi aplikasinya, dari sisi promosinya, dari sisi media sosial dan lain-lain. Nah, itu jadi yang memotivasi saya itu karena apa? Setiap saya ngobrol dimanapun dengan golongan orang apapun pasti diterima begitu. Beda kan dengan bisnis tertentu, kadang misalnya Kang, bisnis apa nih? Oh, saya misalnya di pertanian, belum tentu misalkan orang lain oh iya saya juga bisa mau di pertanian, kan nggak begitu. Memanfaatkan misalkan produk atau jasa saya untuk mengembangkan bisnis orang lain gitu. Ya. Nah, dari situ jadi motivasinya itu karena saya pikir melihat dari informasi dari berbagai sumber bahwa bidang teknologi informasi ini itu selalu bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Nah, selanjutnya, bagaimana awal perjalanan Anda membangun perusahaan hosting ini? Nah, awal perjalanan itu begini. Kalau pertama kan memang keahlian yang saya bisa itu kan membuat semacam tadi website, aplikasinya. Berangkat dari aplikasi Clipper segala macam gitu, bikin pembukuan segala macam, bikin stok gudang segala macam. Nah, dari situ kan pasti selalu kalau setelah di online kan butuh kan nama domain dan server. Nah, dulu kan ambil ke orang lain. Nah, setelah lama berjalan kemudian dipelajari, akhirnya ternyata kalau ngambil ke orang lain, wah ini pertama kurang fleksibel. Contoh seperti begini, misalkan kayak seperti di server, untuk menyesuaikan kebutuhan server itu setiap kali kita membuat aplikasi kita harus kontak penyedia server begitu. Kadang-kadang jawabannya juga nggak instan, kadang-kadang 24 jam baru dibalas. Apalagi zaman dulu itu tiket itu kan ditulisannya 1 kali 48 jam, jadi aturan mereka itu gitu. Jadi kadang-kadang misalnya kita di kontak hari ini bahwa misalnya harus ada penyesuaian dari si server, dibalasnya 2 hari, kan repot gitu. Hanya pelajari, nah, ketemulah ilmunya bahwa lebih baik punya layanan domain server hosting sendiri lah gitu. Tahun berapa? Itu mulai benar-benar serius tuh tahun 2016. Tahun 2016 mulai terbentuklah webhostingallinoneone.com tahun 2016. Namanya webhostingallinoneone.com. CP ya, webhostingallinoneone.com. Kalau di surat itunya mah saya harus cek lagi, kalau nggak salah WHIO di
apa tuh surat. Oke. Terus kalau mau misalkan lihat apa izin usahanya ada di web lah segala macam. Ya. Kalau misalkan jenis bidangnya itu perdagangan online termasuk itu ada di bagian tentang kami. Ya. Jadi, Siapa yang menjadi inspirasi atau mentor Anda dalam membangun bisnis ini? Apakah nah ada? ini unik nih, lucu ya. Saya tuh nggak pernah punya mentor. Semuanya tuh. Nah, salah satu keunggulan adanya online itu, mungkin kalau bisnis lain kan biasanya harus ada mentor secara langsung karena ya wajar lah kalau menurut saya karena apa namanya tuh kalau bisnis tertentu mungkin informasinya tidak tersedia dengan gratis. Nah kalau bisa di bidang IT ini, bidang teknik informasi, apalagi sekarang gitu ya, saya yakin kalau misalnya kita mau mempelajarinya dan memang berhasrat di situ, terutamanya kan karena hasrat kitanya lah begitu. Itu informasinya tersedia banyak secara gratis di internet itu sendiri. Nah, jadi saya sih kayaknya nggak ada mentor. Nggak ada mentor ya? Jadi otodidak. Otodidak. Berdasarkan apa? Dari apa? Dari kemauan lah intinya istilahnya begitu. Oke. Profil perusahaan, Pak. Apa saja layanan hosting yang Anda tawarkan? Apakah share hosting, VPS, cloud hosting? Nah, kalau untuk itu ya memang banyak dari share hosting, VPS, cloud hosting, dedicated, VPS, semua berarti ya? Semua. Kalau misalnya ingin lebih jelasnya di itu aja yang jadi itu bisa copy paste. Oke, siap. Copy paste jenis apa yang ditawarkan. Info lengkap di webhostingallinone.com. webhostingallinone.com. Nah, kenapa saya itu terlalu panjang ya? Karena memang susah nyari. Iya. Udah mulai susah dari nama domain saya kan tahun 2016 tuh. Saya pengennya webhosting.com, dan saya udah buka. Web hosting luar negeri nih. Susah. Pengen sebuah web hosting, tapi saya tuh kenapa web hosting all in one itu tujuannya Ada unsur nama. Pertama saya tuh ingin bangun sebuah wadah, sebuah media yang memang bisa menyediakan semuanya, makanya all in one. Gitu. Kalau webhosting.com mungkin hanya tentang web hosting. Yeah. Nah, kalau webhosting all in one itu macam-macam di situ ada banyak produk lah. Misalnya produk-produk turunnya kayak seperti CodeGuard, kayak semacam penyedia email khusus atau misalnya aplikasi, termasuk juga untuk jasa promosi, jasa iklan gitu. Kalau web hosting kan mungkin tidak ada kaitannya dengan iklan. Kalau saya ada juga dengan iklannya. Gitu. Jadi penjualannya itu tidak hanya sewanya saja ya, Tidak tapi sewa, ada jasa. ada gitu. jasa juga. Tapi memang 80%-nya sewa. Jasanya buat website, Ada promosi, website, promosi, dan desain. desain. Tapi ya, Isi konten, 80%. menerima. Isi konten juga sekarang ada satu konsumen yang memang begini. Jadi kita tuh dibayar seperti apa ya? Seperti kita kerja lah gitu. Per bulan dibayar berapa untuk Ngetik konten. Apa untuk isi konten di media yang mereka punya. Oke, lanjut. Bagaimana struktur organisasi di perusahaan Anda? Ini nih yang agak-agak saya perlu ceritakan. Tapi kalau misalkan rahasia ya boleh. Enggak rahasia, enggak, ini umum sih sebenarnya. Dari awal memang saya bukan ideal ya, pengen ideal lah gitu dari awal. Dulu kan pernah ngontrak juga kantor. Ya, karyawan ada berapa ya dulu ya? Yang tawarin tetap ada 3 orang. Sebenarnya karyawan saya. Depan Telkom itu ya. Karyawan saya. Itu jalan sekitar setahun setengah lah. Ya pokoknya mah dari mulai komisaris, direktur gitu ya, komisaris, direktur, kemudian juga langsung karyawan, bagian promosi, bagian support itu ada semua. Nah, ternyata jalan setahun setengah gitu, setahun gitu. Nah, saya juga muter lagi. Pertama kan itu kan kantor sewa. Ya. Setelah diperhitungkan lagi, ternyata memang tidak efektif gitu. Jadi tidak efektif untuk selalu hadir. Ya, sebenarnya kalau misalnya mau dibuat besar sih memang harus begitu. Malah mungkin kantor juga harus gede dan segala macam lah begitu. Tapi memang waktu itu saya putuskan, ya udahlah sebenarnya terlalu banyak SDM juga sebenarnya kan tidak terlalu efektif gitu. Akhirnya kembali lagi tidak ngantor tiap hari begitu. Bekerja dari rumah. Ya, jadi rumah dibuat kantor begitu. Kenapa itu menjadikan aturan? Karena begini ya, 99% memang orangnya nggak datang gitu. Siap. Ada juga yang datang ya karena katanya di rumah. Sekarang mungkin kebanyakan dari
dari lembaga ada begitu. Kemudian juga saya lebih nyasarnya begini, oh ini struktur ya, tapi kena naon lah. Nanti bisa di-cut di. Jadi nggak ngambil order langsung gitu, supaya dulu pernah sih ikut misalkan pengadaan segala macam, tapi saya pikir ternyata kalau dihitung untung ruginya mah enakan ya udahlah saya mah bikin invoice misalkan perusahaan orang lain yang bikin ordernya atau misalkan orang lain yang punya pekerjaannya, tapi mereka yang tanda tangan kontraknya saya yang membuatnya gitu, dan itu lebih efektif gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat layanan Anda berbeda dari kompetitor? Nah, Ada unggulnya nggak? kalau menurut saya sih yang paling utama itu ya nggak tahu ya, ini mungkin sebuah trik, tapi kalau disebutkan menjadi unggulan karena begini ya, kalau layanan sih semuanya sama. Saya contohkan begini, misalnya perusahaan A yang sudah katanya besar lah, mungkin karyawannya ratusan gitu, atau misalnya dengan perusahaan yang kecil atau bahkan mungkin pribadi gitu, tidak bisa dibilang bahwa mereka misalkan yang kecil itu lebih tidak baik, karena begini, kalau misalnya perusahaan ini misalkan walaupun misalnya kecil tapi dia misalkan memang sudah punya pengalaman, dia bisa menilainya begini, dari sisi kualitas server. Misalnya kualitas server itu servernya sama, perusahaan A tetap di gedung, kalau misalnya kita di desa nih tetap di desa semuanya, perusahaan A juga servernya begitu, ini perusahaan itu yang gede misalnya gitu ya, servernya tetap di situ. Perusahaan B misalkan yang walaupun misalnya kecil, servernya juga tetap di situ, jadi kualitas server semuanya sama begitu. Semua layanan domain hosting itu kalau misalkan orang yang mengelolanya bagus, itu pasti kualitasnya bagus karena tempatnya juga sama, kualitas server juga sama. Hanya memang ada begini, kalau misalkan tidak berpengalaman, saya juga pernah dulu tidak berpengalaman, saya pernah begitu, misalkan hanya ngambil bahwa letak server ini tuh entah di mana di antara berantah, yang penting murah begitu, tapi itu jadi kendala gitu. Jadi masalah jangka panjang. Nah, akhirnya saya lebih memilih tidak apa-apa misalnya kita sewa tempat itu, sewa rak mahal sedikit tapi kualitasnya bagus gitu, jadi jarang yang komplain dan segala macam. Nah, akhirnya kesimpulannya di mana letaknya misalnya sebuah perusahaan itu menjadi lebih baik dan tidak, kalau misalkan sekarang dari sisi infrastrukturnya juga sama, servernya juga sama, berarti kan dari hanya nama. Nah, secara teknisnya ternyata yang membedakan itu, yang paling penting itu adalah layanan support. Misalkan pertama, kalau misalkan orang bertanya cepat dijawab, layanan 24 jam. Terus misalkan kalau ada kendala cepat diatasi begitu. Nah, yang ternyata kalau misalkan dirangkum lagi, bukan tidak ada masalah sih, kalau masalah itu semuanya juga ada gitu. Yang penting mah sebuah perusahaan tuh kalau ada masalah bisa memberikan solusi. Karena sebuah perusahaan baik besar maupun kecil itu pasti masalah ada. Cuma bedanya begini, kalau biasanya kalau perusahaan gede itu kan karena memang mungkin dari sisi manajemen juga sudah bagus, SDM-nya juga mungkin banyak gitu. Jadi mereka lebih tahan kalau misalnya ada gonjang-ganjing dalam sebuah proses pekerjaan. Kalau misalkan yang lebih kecil biasanya kan mereka lebih memilih mungkin untuk mundur, tapi kalau saya enggak. Jadi setiap perusahaan besar maupun kecil itu pasti masalah ada. Tapi yang paling jarang itu atau mungkin yang kadang nggak ada, mau nggak menyelesaikan gitu. Nah, makanya kalau misalnya dari awal, biasanya kalau saya di awal itu suka ada diterangkan. Jadi nanti kalau misalnya dalam sebuah produk atau layanan nih bikin website atau sistem, Pak ini nantinya akan begini, kedepannya akan begini, pasti akan ada error, pasti akan ada kendala, mungkin antara kita juga mungkin nanti akan ada berbeda pendapat dan lain-lain. Saya terangkan dari awal gitu bahwa nanti itu akan seperti apa. Nah, kalau kita terangkan di awal, akhirnya mereka kan ketika memang terjadi tidak kaget gitu. Karena kan memang gini, kalau misalnya bikin aplikasi atau web kan sama seperti bikin rumah ya kan ya. Karena bikin rumah bagus, tahun ke depan belum tentu misalnya atapnya masih berfungsi ataupun si pintunya masih benar, jadi terus harus update. Nah, makanya yang membuat beda kalau menurut saya sih dari yang lain, kalau saya lihat misalnya kayak begini, kadang-kadang perusahaan besar kayak begini, ada misalnya kita orang kirim tiket nih, tapi kalau 24 jam ya setelah 24 jam mereka baru reply gitu. Dikirim WA misalkan, nanti dibalasnya mungkin setelah 5 jam, 6 jam, karena mungkin perusahaan besar juga karena terlalu banyak, saking banyaknya mungkin gitu ya. Saya dengar juga dari konsumen-konsumen gitu, oh ya Pak, kalau ini bagus Pak, responnya cepat, misalnya penjelasannya cepat. Mungkin perusahaan yang besar juga sebenarnya ingin begitu, tapi karena mereka pelanggannya terlalu banyak, karena akhirnya manajemennya jadi tidak terlalu terurusnya.
Kalau menurut saya sih yang menjadi pembeda Layanan itu ya. layanan Pas pelanggan. respon pelanggan. Ah. Oke. Terus langsung ke teknologi sekarang. Apa jenis teknologi yang digunakan untuk mendukung layanan hosting Anda? Oh, Layanan sebentar ya. Selamat siang. jenis teknologi. Nah, kayak seperti ini sekarang nih. Nah, apa tadi tes sampai mana? Yang ini ya webnya. Kalau ini mah blog, jangan di blog, ini aja langsung ke home-nya. Ya, ini bener. Nah, ini. Oh ya. Sip sip. Nah, ini sekarang oh ya. Terus gimana? Ini mah terjawab.